Nah, nasabah saya kan barusan kena DB, ya. Dia rawat jalan, cek labnya itu general. Jadi mulai dari kolesterol, trigliserid sampai dicek semua. Nah, ini nggak dibayar loh teman-teman. Nanti akhirnya nggak dibayar semua. Jadi kalau memang ketemu nasabah ini punya rada antik, kepengennya general check up semua dicek, ya bilang aja suruh misah. Yang berhubungan dengan DB satu billing, yang nggak berhubungan satu billing lagi. Yang nggak berhubungan jangan diklaimin, nggak mungkin dibayar, guys. Ya, masa ada DB kemudian mau cek kolesterol, trigliserid, kan lucu ya. Yang dicek ya pasti berhubungan dengan DB-nya aja. Ya, apalagi hati-hati sama PAS ya. PAS ini banyak sekali masalah. Bukan dijadiin masalah, tapi ya memang rule-nya ini banyak dan nggak mungkin rule-nya ini ditulis semua. Itu hati-hati. Dan saya yakin di asuransi manapun juga sama. Rule-nya nggak kelihatan semua. Harus belajarnya dari masalah. Ya, ada lagi misalkan. Tadi jadi barusan telepon saya kasih tahu. Misalkan ada nasabah ini tuh story ya. Nasabah ini asam lambungnya naik, ya naik sehingga dia sakit, masuk rumah sakit. Nah, ketika dia masuk rumah sakit, ternyata dokter melihat ada masalah di jantung. Kemudian dicek, dia pakai peralatan jantung, kan pasti butuh biaya. Ketika klaim, ternyata nggak dibayar sama sekali. Obat jantungnya, alat-alat yang pakai jantung itu nggak dibayar. Kenapa? Karena ternyata di form klaimnya itu nggak ada tulisan sama sekali tentang sakit jantung. Yang ada cuma masalah asam lambung. Ya otomatis Prudential nggak mau bayar. Ya, coba kalau dokternya itu nulis pasti dibayar. Ya, pasti dibayar. Nah, hati-hati dengan penyakit yang datangnya bersamaan. Misalkan nasabah kena DB dan tipes. Ini bayarnya kayak apa? Ya cuma satu aja. Jangan dikira terus dapat dua. Dibayarnya cuma satu. Ya, atau dapat tiga, DB, tipes dan X misalnya, dia tetap satu aja yang dibayar. Bukan terus tiga penyakit dapat semua. Ya, hati-hati. Itu hati-hati tentang PAS. Ya, apalagi? Kalau misalnya ngeklaim di berbeda asuransi itu strateginya gimana? Enggak apa-apa. Apanya yang strategi? Enggak perlu strategi. Apa yang mau strategi maksudnya apa? Saya punya rumetnya katakan 2, 3, 4. Lo nggak apa-apa, pakai legalisir aja. Isi form legalisir, klik beres. Nggak ada masalah. Mungkin pertanyaannya kalau punya PAS di perusahaan A dan punya PAS perusahaan B, pertanyaannya gitu. Nah, Anda harus minta form bahwa billing yang asli sudah diambil sama mereka. Itu ada di Prudential juga ada. Minta aja menjelaskan bahwa oh kwitansi asli pakai Manulife itu ada. Ya, jadi nggak perlu bingung. Kalau masalah profit gampang, isi form legalisir beres. Kalau double HS bisa dipakai dua-dua. Bisa selama billingnya lebih tinggi semua kan. PS kita 500, Manulife 500, habisnya satu hari 2 juta, dibayar semua. Kalau habisnya 1 juta dibayar, tetap 500 kan. Tapi kalau habisnya 500, ya klaim satu lunas, yang satunya nggak mungkin bayar. Ya, gitu. Apalagi? Ayo 5 menit lagi. Ada lagi mau tanya? Tentang selling, teman-teman, dari tadi ini bukan tentang handle objection ini. Tentang apa lagi ayo? Kalau mau tanya mungkin apa? Mewakili teman-teman lain yang jadi masalah. Ya kok? Asuransi ACE sesuai target kan sering diomongin. Oke, asuransi ACE. Saya lupa materinya ada di meja saya. ACE, Anda pelajari kondisinya gampang sekali. ACE punya kelemahan sangat besar, yaitu di biaya akuisisi dia. Biaya akuisisi dia gede banget. Terutama untuk premi yang premi berkalanya, premi asuransinya di bawah 6 juta. Itu perlakuannya beda. Saya lupa, ada itu di meja saya. Pokoknya intinya gini loh, tahun pertama sama-sama 100%. Tahun kedua, kita kan tinggal 60% ya biar resmi. Dia kalau nggak salah masih 80%. Jadi duit nasabah masih kembali 20%. Coba Anda lihat ilustrasinya orang ACE. Tahun ketiga itu nilainya mesti sama dengan nilai tahun kedua, kurang lebih. Tapi kalau Anda lihat di sisi suku bunga sedang, tahun ketiga pasti habis malah. Jadi habis tahun ke-1, ke-2 naik, 2 ke 3 malah turun lagi. Itu terjadi di ACE. Nah, coba bayangkan kalau nasabah kepengen cuti premi. Cukup nggak kalau cuti premi tahun ketiga? Nggak cukup, karena biaya akuisisi di awal terlalu besar. Itu yang bisa Anda buka pikirannya nasabah dari premi pertama. Yang kedua, dari biaya asuransi. Di kita biaya asuransinya 1 bulan berapa? 27,5. Di ACE 40.000 sebulan. Ya, dia biaya asuransi, dia biaya akunya 30.000 kalau bayarnya tahunan. Kalau bayar bulanan, kebanyakan nasabah bulanan itu 40.000 sebulan. Cukup besar loh. 40.000 kita 27,5. Itu bedanya. Yang paling signifikan di biaya. Dan itu sebenarnya ada semua di proposal. Jadi yang saya omongin ini tertulis semua di proposal dia.
karena saya pegang proposalnya ACE. Ya, seperti itu. Hati-hati teman-teman, apalagi kalau kita mau perbandingan sama ACE sebenarnya gampang. Satu, dia kan perusahaan baru. Dua, dia nggak ada pengalaman di bisnis life insurance, karena ACE ini besarnya dari general insurance. Ya, apa yang mereka ini janjiin semua sama sekali nggak ada bukti. Sama sekali nggak ada bukti. Mereka mau hasil investasi bagus, ya jelas bagus joinnya tahun lalu. Lo coba Prudential cuma ditulis performanya tahun lalu 100% hasil kita. Masa terus kita mau buaya bangga? Ini lo Prudential 100%. Itu cuma 1 tahun aja, karena habis jatuh 50%. Nanti ya, jadi hati-hati dengan janji-janji seperti itu. Jelas dong? Ya. Oke, ada lagi? Ya, Bu? Tawaran sama agent apa perusahaan asuransi yang lain kadang-kadang kan menggiurkan. Sedangkan saya di Indonesia jualnya susah, mahal dan sebagainya. Selama ini ya, kalau saya lihat sebenarnya produk Prudential ini yang paling bisa dilawan sama orang itu cuma di mananya sih saya tanya. Kalau benar-benar kita ngomong sama orang insurance loh ya, sebenarnya Prudential ini berjeno di mana? Sensitifnya dia terima case, itu yang paling berjeno. Contoh ya, misalkan orang ini ada sakit hepatitis, ya. Wah mungkin di Prudential sudah aneh, L3, C3, exclusion, bla bla bla, betul? Tapi mungkin di asuransi lain terima standar, nah, itu loh bedanya. Ini bukan dalam hal, ngerti ya? Tapi kalau nasabah sama-sama saya sebenarnya enak di Prudential. Prudential kalau Anda lihat dari sisi agent memang Anda cukup ngomel. Rewel, sih minta ini, minta itu, minta ini. Sebenarnya semakin rewel di depan, nanti kalau ngeklik enak gitu loh. Nggak perlu cekot-cekot. Coba Anda di asuransi lain, masuknya gampang, blum, langsung masuk. Begitu sakit, spot jantung, ini dibayar nggak? Anda mau yang mana? Ya, Anda mau yang bulat di depan, tapi setelah itu Anda nggak perlu deg-deg, atau Anda kepinginnya langsung blum, terus Anda deg-deg semua gitu. Kalau saya milih yang mending deg-deg di depan, ini diterima nggak ya case-nya? Saya akan fight mati-matian tapi jujur. Ya, itu pesan saya. Nah, masalah asuransi lain iming-iming, terus percaya saya, Prudential semakin ada kompetitor seperti itu, kita makin enak. Contoh, dulu gara-gara pertama kali bus keluar, Prudential langsung tawarin LTI, ya kan, long term incentive. Ya. Terus yang kedua, ada lagi kemarin gara-gara ada penawaran dari Great Eastern dan sebagainya, Prudential langsung kasih AM 3 tahun, tahun ketiga terima lagi, betul? Sekarang ada lagi kan, wah mulai muncul lagi, nggak karuan. Prudential muncul lagi, ini kalau nggak salah ya, tapi udah di approve sama Hong Kong. Ya, ini saya cerita dulu tapi nggak tahu nanti beneran nggak. Nanti tahu bener nggaknya waktu NLC, National Leader Conference, tanggal 23 November ini. Saya dengar Hong Kong sudah setuju bahwa AM kita itu sekarang AM 2 keturunan, bukan lagi 1 keturunan. Tapi nggak tahu bener nggak, ya nggak tahu bener nggak. Jadi contoh misalkan kalau zaman dulu Kando sudah AM, saya hanya terima 6%, 9% dari directnya Kando aja, yang belum AM. Oke? Jadi kalau Elizabeth sudah AM, saya nggak akan terima dari Johnny Johnson. Ya, itu dulu. Nah ini kalau nanti beneran di approve, walaupun Elizabeth sudah AM, saya juga terima dari grupnya Elizabeth. Cuma berapa persentasenya saya nggak tahu. Yang ini desa-desa waktu di Star Plus, nggak tahu bener enggak. Ya, semoga aja benar. Ya. Jadi Anda kalau tetap stay di Prudential itu malah enak. Anda akan dibuat dengan sesuatu yang lebih bagus. Ya, teman-teman, intinya simpel lah. Perusahaan makin gede juga perusahaan pasti pengen ngayomi kita. Karena nggak mungkin kita disuruh keluar, betul nggak? Nah, cara untuk ngayomi ya pasti dengan penawaran-penawaran yang masuk akal. Ngerti ya? Nggak mungkin demi Anda stay, wah dikasih yang bagus-bagus nggak karuan, tapi company-nya juga bagus-bagus, ya mendingan cari aja orang baru. Benar nggak ya? Nah ini contoh aja lah ya. Ini sekarang lagi cepat-cepatnya orang Great Eastern, nggak tahu bener nggak ya? Orang Prudential banyak pindah ke Great Eastern, ya kan? Karena yang dijadikan patron adalah Lee Boon Siong. Wah semua, sorry kalau Lee Boon Siong apa? Coba Pacu, ya. Semua ngomong Pacu. Dan memang Pacu ini orang luar biasa. Ya dulu kalau ada masalah, katanya dari Jakarta langsung ke Surabaya. Kamu punya case pending apa diurusin? Ya saya ngomong itu zaman dulu, zaman agent cuma gelintiran gitu. Masalahnya juga gelintiran, saking nganggur sampai berangkat ke Surabaya ngurusin case pending.
Coba sekarang Prudential ada puluhan ribu ini case pending, suruh dia keliling ngurusin case pending, so gak kerja Pak Cu, bener nggak? Nah, karena punya nama baik, semua percaya sama Pak Cu, pindah semua ke Kritisan. Nah ini sekarang ada masalah baru. Pak Cu Sinfu punya atasan yang sangat akrab sama dia, namanya Engking Wi. Engking Wi sekarang sudah pindah ke AIA. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Pak Cu Sinfu akan pindah ke AIA? Ini yang cukup bikin orang Kritisan bingung sekarang. Jadi Anda jangan percaya sama si A yang coba rekrut Anda. Si A itu cuma staff, benar nggak? Di mana ada bayaran lebih gede ya dia pasti pindah lagi, dan dia pasti bilang AIA lebih bagus dari Kritisan. Mau sampai kapan ikut pindah? Ingat teman-teman, kita di bisnis ini yang dijual apa? Trust, benar? Kepercayaan. Hari ini bilang Prudential bagus, besok pindah AIA mau bilang AIA bagus lah. Mau pindah Kritisan bilang lagi Kritisan bagus. Kalau saya keluar dari Prudential ya mungkin nggak kerja lagi karena bingung mau ngomong apa gitu. Ya kan dulu di Prudential bilang kayak gini, masa saya pindah Sekis bilang Sekis kayak gini, ya kan lucu gitu. Kita harus tetap loyal sama company kita. Ya sudah, ini bisnis kita kembangkan bisnis di sini. Dan yang terakhir Gue Jody, saya mau kasih Anda satu pandangan. Coba Anda lihat di semua insurer, Manulife kayak Sekis kayak AIA kayak, ada berapa banyak orang 4 tahun bisa 100 juta per bulan? Coba Anda pikir. Sebagai contoh aja lah, adiknya Martinus itu lebih senior daripada Martinus malah si Steven di Manulife. Ya, 1 tahun lebih senior dari Martinus. Bayangin, dia kurang lebih di asuransi sudah sejak tahun 2000-an. Nah, sombong Steven sama saya aja income-nya gede saya. Padahal dia jauh lebih senior dari saya 4-5 tahun. Bayangin, dia punya grup di Manulife juga lebih gede dari saya, tapi nggak bisa nyalin income saya. Nah ini loh sebagai bukti. Orang Prudential tetap lebih sukses daripada asuransi lain. Coba Anda cari aja, di asuransi mana aja lah, ada nggak yang 4 tahun lebih gede daripada Prudential? Nggak ada. Nah ini loh yang menunjukkan bahwa di Prudential Anda harusnya ini pilihan yang paling tepat. Ya, itu pesan saya. Oke, jadi tetap aja di Prudential. Ya. Ya itu sih kita nggak perlu ngurus ya. Siapapun yang memimpin kita, pokoknya aturannya nggak pernah berubah. Ini yang menarik teman-teman. Siapapun pemimpin di Prudential punya role nggak pernah berubah. Sedangkan di asuransi lain selalu ada penggantian presiden, penggantian apa, mesti berubah lagi role-nya. Di kita kan nggak pernah. Kalaupun ada tambahan role itu lebih enak, bukan lebih nggak enak. Betul nggak? Lebih enak terus gitu loh. Ada tambahan role enak, yaitu tadi LTI. Kemudian AM 3 tahun, kemudian sekarang AM 2 keturunan, selalu lebih enak. Ya, tuh. Oke, terakhir, saya mau kasih Anda satu terakhir. Setelah itu kita akhiri entry ini. Teman-teman jangan lupa, bisnis ini adalah sebenarnya bisnis relationship, jangan lupa. Ya, jadi Anda sebenarnya nggak perlu dilekin insurer lain. Ya, Anda sebenarnya cukup fokus dengan apa yang saya punya. Itu loh teknik close. Ya, kenapa? Karena kalaupun nasabah mau pilih di insurer lain, mungkin karena saudara, karena teman baik, go ahead, Anda nggak perlu jelek-jelekin dia. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah buka pikiran dia butuh apa yang kita punya. Apa yang Anda punya? CC sampai 85, insurer lain nggak ada yang punya. Insurer lain maksimal sampai 75, benar? CC income, satu pun insurer lain nggak ada yang punya. Apa CC income? Sesuatu yang bisa diganti isi sebesar, ya kita desain berapa? 4 kali lipat premi dia, 10 kali lipat premi dia, terserah. Yang penting kan nggak melebihi UP jiwa dia. Itu kan syaratnya cuma gitu aja. Betul? Kemudian payment payer, itu juga satu benefit yang orang lain nggak punya. Nah, fokuslah di apa yang Anda punya dan ciptakan relation yang baik. Anda pasti closing. Ya, sebenarnya Anda mau ikut seminar apapun, training apapun nggak akan ada gunanya kalau Anda nggak menabur banyak setiap hari. Ya, saya heran sekali di agensi ini belum pernah saya lihat ada satu agent yang stabil setiap minggu minimal 1 case. Ada nggak? Nggak ada. Bener nggak? Pak Nyoto mungkin wah sekarang on fire. Nanti pernah 2-3 minggu tiba-tiba hilang. Tapi begitu muncul belum langsung ngumpul lagi. Kenapa? Iramanya nggak stabil. Bikin ritme itu stabil. Setiap minggu mesti ada close minimal 1 case, minimal 1 case. Kalau Anda bisa bikin ini irama ini bagus, saya yakin activity Anda tiap hari nabur itu juga bagus. Saya yakin Pak Nyoto ini nggak stabil. Satu tempo dia semangat, seminggu bisa nabur, tapi bisa satu tempo, 2 minggu dia pengangguran, menikmati hasil.
Ya kan pasti pas sama duit 50 ribuan ini masih receh, ya kan? Makanya kan stabil, yang benar harus stabil. Ya, yang benar harus stabil. Nggak peduli 300 ribuan pun, pokoknya 1 minggu buktiin bisa 1 case, itu bagus. Itu berarti taburanmu baik. Ya, ingat sekali lagi kita semua pasti calon leader. Calon leader Anda harus punya bekal pinter dalam menjual. Kalau Anda nggak pandai dalam menjual, bagaimana tim Anda bisa berkembang? Itu pesan saya. Ya, oke, minggu depan kita M2 tetap jam 10 ya. Saya M2 ya. Jam berapa? Jam 6. Minggu depan kita M2 jam 6 ya. Usahakan Anda tetap datang tepat waktu supaya bolanya nggak molor. Ya, oke, sekian dan semangat.